Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pinispuh, para sesepuh jamaah pengajian akbar napa asghar yang dimuliakan Allah, kula pareng matur ingkang enten kaitanipun kali Isra Mi'raj. Ugi berhubung besok sudah nisfu Sya'ban, sekaligus ngiras-ngirus apa Rasulullah itu juga sadranan. Masyarakat Islam di Pulau Jawa setiap bulan Sya'ban mengadakan sadranan. Wektale biasaipun sekitar likuran. Ya. Niku napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sadranan. Napa sadranan niku namung khusus masyarakat Islam di Pulau Jawa. Ya. Niku sedikit kula aturke mangke. Ingkang terakhir, muga-muga kula panjenengan keparingan menangi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kepengen keparingan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sejak bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Doa biasa diwaos sekali santri-santri di masjid. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niku insyaallah keparingan menangi Ramadan. Enten mali ijazah saking Syekh Abdul Qadir Jilani malam Ramadan pertama niku di samping traweh maos surat Kahfi. Insyaallah keparingan Ramadan yang akan datang. Niki kula aturke menawi mboten keliru surate surat Kahfi pada malam pertama Ramadan. Di samping traweh mau surat Kahfi. Insyaallah keparingan Ramadan ingkang dumugi menawi mboten keparingan insyaallah meninggalnya maghfuron lahu. Meninggalnya diapunten dosa-dosanipun. Niku sumbernya
Syekh Abdul Qadir Jailani, kitabnya kitab Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani niku sanes sekedar wali tapi ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih, ahli agama. Boten namung waliyun min auliyaillah. Nah, wau kula panjenengan mendengarkan surat Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala peristiwa di muka bumi apabila diawali dengan tasbih subhana, pasti kejadiannya luar biasa. Ya. Hingga ngangge subhana mboten namung Isra Mi'raj, termasuk pengen selamat disamber geledek. Subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Segala peristiwa di muka bumi apabila diawali dengan subhana, pasti peristiwanya luar biasa. Contoh konkret peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, apa itu Isra? Isra niku perjalanan suci di waktu malam. Oleh karena itu Rasulullah menyarankan kepada umatnya kalau mau tawaf usahakan malam. Karena tawaf perjalanan suci, ibadah. Ya. Bahkan di dalam manasik haji kalau bisa dianjurkan hari Kamis, karena Rasulullah umrah hari Kamis. Ya. Jadi niki ngaji ngiras-ngirus asal usul. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari mulai masjid. Ya, dalam perjalanannya sampai Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Orang dari pasar Klewer ke pasar Legi. Ya. Kenapa? Banyak jawaban, di antaranya kenapa masjid? Khairu ardillah masajiduha. Rasulullah ngendika, bumi Gusti Allah yang paling bagus itu yang ada masjidnya. Makanya beruntung kula panjenengan masih sempat ke masjid. Ya, di samping dekat juga sempat. Dekat mboten sempat. Khairu ardillah masajiduha. Sebaik-baiknya buminya Gusti Allah menika masjidnya. Wa aswa'uha, buminya Gusti Allah sing paling jelek aswaquha, pasar-pasarnya. Tapi anehnya masjid bangunannya mewah-mewah, jamaah sepi. Ya. Nanti malam pertama Idul Ramadan itu kebak sampai gelaran di luar. Begitu udah minggu kedua ketiga teng Masjid kula ngrika Darussalam. Ya. Begitu tinggal seminggu barisnya maju, sopnya maju. Artinya sudah mulai mengurang.
Untung tanggal likuran Ramadan niku kebak malih ngejar napa Lailatul Qadar. Padahal belum tentu Lailatul Qadarnya udah keluar duluan tanggal 1. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan secara konkret? Secara isyarah diisyarahkan akhir-akhir puluhan Ramadan. Ya. Padahal kula jenengan pun sering mendengarkan ayat Quran inna anzalnahu Lailatul Qadar niku lebih baik dari 1000 bulan. Padahal umur kula jenengan belum tentu 1000 bulan. Niku tiang ingkang ngranapi atau menangi Lailatul Qadar pengalamannya macam-macam. Ada yang semriwing dingin, ya. Ada yang bintang tidak kelihatan, tidak ada angin, karena para malaikat turun di muka bumi, di langit sama dunya. Jadi langit dunia tertutup. Itu isyarah pada malam itu adalah Lailatul Qadar. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah atau sedekah atau zikir atau tobat, maka akan dijaga Allah sampai akhir hayat. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dilindungi Allah, diselamatkan Allah sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dari masjid ke masjid? Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan atau membeat para nabi dan para rasul. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kenapa masjidnya tidak Masjid An-Nur? Masjidnya Masjid Masjidil Aqsa. Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, nabi-nabi sebelumnya itu dari kalangan Bani Israel. Ya. Padahal para nabi, para rasul dijanji Allah. Wa iz akhadallah ay wadhkur iz akhadallah. Ingat Muhammad ketika Allah mengambil beat para nabi, para rasul dan diberi kitab suci masing-masing. Kemudian nanti datang seorang nabi membenarkan ajaran-ajaran kamu. Apakah kamu akan membeat, menolong Rasulullah, mengakui Nabi Muhammad? Jawabnya para nabi, qalu aqrarna. Maka dari itu Rasulullah begitu sampai di Masjidil Aqsa, diderek ke malaikat Jibril ke pengimaman untuk mengimami sholat. Begitu Rasulullah datang di Masjidil Aqsa, masjid sudah kebak. Nabi dan Rasul serta para malaikat menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah diderek ke malaikat Jibril, dipegang tangannya. Aku suruh ngimami, iya. Antal imam, sholat. Pertanda bahwa beat para nabi, para rasul terlaksana ketika Rasulullah Isra Mi'raj sholat di Masjidil Aqsa. Gak ada satu nabi pun yang tidak hadir. Dan begitu selesai sholat, malaikat pada nabi dan rasul pada menangis, meneteskan air mata, mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ngimami sholat, suratnya Al-Quran. Para nabi, para rasul hanya mendengarkan berita kelak akan datang seorang nabi, kitab sucinya Al-Quran, tapi belum pernah mendengarkan Al-Quran. Para nabi, para rasul menangis mendengarkan bacaan Al-Quran dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nek kula sing imami makmum pada nangis, saya ikut nangis. Rasulullah ikut mencucurkan air mata. Kenapa? Karena baru diangkat jadi nabi kemarin sore, sudah ngimami para nabi, para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihis salam. Itu rahasia kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kiblat umat Islam sebelum Rasulullah Isra Mi'raj Baitul Maqdis. Kiblatnya orang ahli ibadah itu 4. Yang 3 diturunkan di bumi, yang 1 masih di atas. Yang diturunkan bumi, kiblatnya orang Bani Israel Baitul Maqdis. Jadi sholatnya semua para nabi ke sana ngadep ke. Makanya Rasulullah begitu hijrah ke Madinah, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, sholat zuhur. Begitu dapat 2 rakaat, turun ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka ila Masjidil Haram. Allah niteni Nabi Muhammad sholat zuhur di Madinah, tapi batinnya masih ke Masjidil Haram. Allah tahu. Makanya turun ayat. Ya, ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sholat yaitu ayat kiblat itu. Rasulullah lagi sholat, ya, turun ayat suruh menghadap ke Ka'bah. Ya berbalik 100 derajat. Dari menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke timur ke Masjidil Haram. Makanya masjidnya dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid yang pernah sholatnya menghadap 2 kiblat. 2 rakaat kiblatnya ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Tapi jenengan pun niru-niru. Yang kedua, kiblat yang diturunkan di bumi yaitu Ka'bah Baitullah, kiblatul muslimin. Yang ketiga, kiblatnya orang sesat. Orang kalau udah sesat nggak bawa kompas, nggak bawa HP, nggak bawa alat komunikasi, matahari nggak keluar, maka menghadap kemana saja sholat sah. Yaitu kiblatnya orang sesat.
Yang keempat, kiblatnya para malaikat Arsy. Dan ketika Rasulullah sampai di Arsy, Rasulullah teringat Nabi Musa. Rasulullah Isra Mi'raj naik buraq. Apa itu buraq? Awas, buraq ibu pakai rok. Astagfirullah. Buraq itu makhluk yang diciptakan Allah, ditempatkan di sorga, punya tugas mengangkat para nabi, para rasul ingkang dikersakake Gusti Allah Isra Mi'raj. Nabi Adam langit pertama Mi'raj. Nabi Isa, Nabi Yahya langit kedua. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi sinten? Harun. Koncone Nabi Musa sih. Harun. Nah, langit ke 6 Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihimus salam. Jadi buraq tugasnya mengangkat para nabi, para rasul yang dikersakake Isra Mi'raj. Jadi Mi'raj itu tidak hanya Nabi Muhammad. Mi'rajnya para nabi sesuai dengan derajatnya masing-masing. Begitu Nabi Muhammad sampai di Arsy, teringat Nabi Musa ketika Isra nyampe di Gunung Tursina pakai sandal. Ya Musa innaka bil wadil muqaddasi tuwa fakhla' na'lek. Musa, kamu di tempat suci, lepas sandalmu. Nabi Muhammad teringat Nabi Musa disuruh lepas sandal. Maka Nabi Muhammad mau lepas sandal ketika mau masuk ke Arsy. Arsy itu kiblatnya para malaikat. Dari Ka'bah ditarik lurus ke atas. Itu nanti di atas langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Tempat tawaf ibadahnya para malaikat. Nabi Muhammad mau melepas sandal, dilarang kali Gusti Allah. Ya Muhammadu innaka lasta Musa. Iku gelombek to kitab Isra Mi'raj versi buraq. Versi buraq yang mengikuti perjalanan sampai Sidratul Muntaha. Nah, kitab Isra Mi'raj yang dibaca di pondok itu buraq hanya sampai Baitul Maqdis. Hanya sampai Masjidil Aqsa. Tapi nek kitab niki buraq diturunkan dari sorga untuk ngangkut para nabi sampai tempat yang dikehendaki Allah. Nabi Muhammad begitu mau masuk Arsy, mau lepas sandal, langsung dilarang. Ya Muhammad innaka lasta Musa. La takhla'na alaik. Kamu bukan Musa. Innahu kalimi wa anta habibi wa safiyyi wa khalili. Musa itu nabi sing tak dawuhi. Nabi yang didawuhi Gusti Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril, Nabi Musa. Tapi masih tetap pakai hijab. Ya. Makanya Nabi Musa ketika menerima wahyu masih pakai hijab, penasaran. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku pengen melihat kamu. Astagfirullahaladzim. Ya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku pengen melihat. Tidak hanya mendengarkan
firman-Nya. Jenengan dibisiki orang lewat hijab penasaran napa mboten? Sapa wonge kaya apa? Makanya Nabi Musa penasaran, menerima wahyu didhawuhi Gusti Allah tapi enggak melihat Allah. Dan namanya manusia di dunia tidak akan melihat Allah nanti di sorga. Dijawab kali Gusti Allah, qala innaka lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat saya. Jadi Nabi yang mengajukan permohonan, mengajukan proposal, pengen melihat Gusti Allah itu hanya satu, Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain nggak berani. Ya, kalau manusia yang sempat melihat Rasulullah itu Abu Bakar. Tidak ada sahabat satupun yang mampu memandang Rasulullah dengan pandangan yang utuh sempurna. Kalau ada fotonya, ada lukisannya. Kecuali sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar hobinya memandang Rasulullah. Ya, hobinya Abu Bakar itu 3. 1 memandang Rasulullah, yang kedua kalau punya duit, punya harta, punya apa untuk Rasulullah, bahkan sampai yang ketiga punya putri kepengen di garwa Rasulullah. Ya. Sahabat Umar mendengarkan, betul hobimu itu seperti itu. Saya juga punya hobi. Ya, orang hidup harus punya hobi yang baik. Apa hobinya? Shadaqta ya Abu Bakrin wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya juga punya hobi kehidupan duniawi 3. 1, amar ma'ruf. 2, nahi mungkar. 3, pakai pakaian yang sederhana. Jadi yang hobinya pakai pakaian sederhana, sahabat Umar. Ya. Pernah sholat Jumat terlambat karena jubahnya dicuci belum kering. Jadi sholat Jumat terlambat ya. Padahal dia Amirul Mukminin. Bahkan pernah pakai jubah tambalannya ada 14 tambalan. Gitu. Masih sempat jamaah di masjid. Jenengan lemari pakaiannya keder kalau mau ke masjid pakai yang mana. Malah akhirnya enggak ke masjid belas. Nabi Muhammad didhawuhi Gusti Allah, la takhla'na lak, jangan kau lepas sandalmu, kamu bukan Musa. Musa adalah nabi yang tak dawuhi, tak obroli, sedangkan awakmu habibi wa anta habibi wa safiyyi wa khalili. Sedangkan kamu adalah nabi yang paling saya cintai, nabi yang paling saya selir, nabi yang paling saya pilih. Makanya yang masih bujangan ngobrol sama pacar jangan disamakan ngobrol sama gadis bebas. Nanti menimbulkan ekses. Ngobrol sama orang lain seperti suami istri. Begitu pulang marah istrinya. Ya. Allah ngobrol sama Nabi Musa berbeda sikapnya dengan Nabi Muhammad. Anta habibi wa safi. Musa itu nabi yang tak dawuhi, tak obroli. Sedangkan awakmu anta habibi wa safi wa khalili, la takhla'na lak, jangan kau lepas sandalmu hatta ya'tazza bikal arsu. Jangan kau lepas sehingga aras yang diinjak oleh sandalmu merasa bahagia. Ya kalau bumi sudah tiap hari diinjak Rasulullah, langit ya
Itu derajat Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Gak tahu ini urutannya apa Isra dulu, campur ini. Mau Isra dulu nanti sadrananya enggak. Ya. Kalau sadranan dulu Ramadannya enggak kebagian. Jadi campur aja ini. Begitu keluar dari Masjidil Aqsa, Rasulullah meneteskan air mata di pundaknya Buraq. Kata Buraq, pantesan para malaikat, para jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang dari cikal bakal Nabi Adam lahirlah seorang manusia yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneteskan air mata, air matanya netes di gegernya Buraq. Buraq kesenangan jingkrak-jingkrak. Ya. Jadi ini Isra Mi'raj versi Buraq. Ya. Begitu berangkat, naik ke langit 1, langit 2, langit 1 Nabi Adam. Sungkem, seorang cucu cicit, malah ablak-ablak. Mengapa? Setelah cicit apa? Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu berapa generasi? Ketemu Bapak Adam, Nabi Muhammad sungkem, pegang astane Nabi Adam, dicium. Tidak begitu lama Nabi Adam mengangkat tangannya Nabi Muhammad, dicium. Walaupun cucunya baru lahir kemarin sore, tapi derajatnya udah selangit. Jadi seorang kakek mencium tangan cucunya karena derajatnya. Ya. Setelah itu Nabi Muhammad didhawuhi, dirangkul baunya. Didhawuhi, Nabi Muhammad setia mendengarkan dawuh kakeknya. Setelah selesai Nabi Muhammad matur, kata Buraq, namun saya enggak tahu apa yang diceritakan, apa yang diobrolkan. Yang saya tahu begitu ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad mencium kedua tangan bapak kakeknya. Setelah itu Nabi Adam membalas cium. Ngobrol, saking asiknya ngobrol sampai lupa nggak ada teh manis, nggak ada unjukan. Nah ini dodolan minuman apa-apa, ya belum ngaji sudah. Ya. Saking asiknya seorang kakek ketemu cucu yang semata wayang sampai lupa buah-buahan yang sudah disiapkan. Nabi Adam sudah menyiapkan buah-buahan untuk cucunya. Lupa. Saking asiknya ngobrol, lupa. Makanya kata Rasulullah, kalau ada tamu cepat dihormati. Takut lupa. Ya. Semua yang tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali 5. 1, dipanggil sholat, ndang cepet sholat. Yang kedua, punya hutang sudah ada untuk membayarnya, cepet bayarkan. Yang ketiga, ada tamu, cepet dihormati. Yang keempat, ada mayit meninggal, cepet dikubur. Yang kelima, punya anak perempuan sudah ada yang melamar dan cocok, dan cepat nikahkan. Takut kecelakaan. Termasuk 5 spesial buru-buru apik. Yang lainnya buru-buru perbuatan setan. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsati umur.
tergesa-gesa itu perbuatan setan kecuali 5 hal. Panggil sholat cepat sholat, ada tamu cepat hormati, punya utang cepat bayar, ada mayit muslim meninggal cepat dikubur, punya putri sudah petuk jodohnya, api agamanya, bertanggung jawab ekonominya, ndang nikahkan. Jangan takut turunannya jelek, karena ada orang yang nggak mau menikahkan anaknya takut turunannya jelek. Siapa itu? Seorang majusi. Namanya siapa? Lupa. Siapa Rangga? Di masjid yang di sana itu ada namanya itu. Orang majusi punya anak, kalau dilamar orang ditolak, takut keturunannya jelek. Jadi anaknya dikawinkan tunggal wetengan. Tinggal 1 putri, gak ada pasangannya, dinikah sendiri sama bapaknya. Ya. Jangan kayak orang majusi itu. Dilala lagi dilupakan, ini siapa ya orangnya? Orang Muslim. Abraham. Umurku sudah 71. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata guru saya, kalau lupa ingatan, memorinya blank, bacalah sholawat, insya Allah dikirim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Dapat salam dari Rasulullah gara-gara dia membantu kesulitan ekonomi seorang janda. Padahal perbuatannya luar biasa, su'ul adabnya. Anak perempuannya dinikah sendiri pada malam resepsi itu besar-besaran, undangannya 1000. Tetangganya janda punya anak yatim. Muslimah. Nggak sampai hati mau ngasih makan anaknya pakai hartanya majusi itu. Tiba-tiba malam resepsi, si janda itu masuk kamarnya nganten, nyalakan lampu, terus lihat kue sisa, mau ngambil takut, nggak sampai hati dia ngasih makan anaknya dari harta haram. Si majusi curiga, jangan-jangan maling ini, 3 kali masuk kamar. Akhirnya majusi keluar kamar, mendatangi rumahnya janda itu. Ternyata janda itu punya anak kecil yatim, sedang kelaparan. Coba ke majusi itu ada sisa makanan, gak rela. Akhirnya ngambil batu, ditaruh di panci, dibakar, gluduk, anaknya tidur. Majusi melihat anak kecil seperti itu, ibunya seperti itu, terketuk hatinya. Balik lagi ke kamar, ngambil makanan, dipikul, dipanggul, diserahkan ke janda itu. Itu dapat kiriman salam dari Rasulullah lewat Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang sufi Basrah. Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Begitu sampai Hijr Ismail, ngantuk tertidur, mimpi didatangi Rasulullah. Ibnul Mubarak, nanti kamu kalau sampai kampung, aturkan salamku untuk majusi itu. Ibnul Mubarak bangun. Masa orang blegedeg majusi dapat kiriman salam dari Rasulullah?
Blegedek majusi maksudnya apa? Penyembah berhala, penyembah api, punya anak perempuan dikawin, ya. Kalau dilamar anak-anaknya ditolak, takut turunannya nggak ganteng. Ya, turunan itu gen itu dari Allah, genetik itu, ya. Ya, yang lainnya itu bisa ikhtiari, ya. Hidung pesek, operasi ke Jepang. Ya, pipinya kurang gembil, ya, pakai jilbab. Ya. Kamu jangan kau lepas sandalmu sehingga aras yang diinjak dirimu merasa bahagia. Kalau bumi Allah sudah tiap hari diinjak Rasulullah. Bahkan Rasulullah nginjak bumi di waktu malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai berdarah karena sholat tahajud. Jadi buminya Gusti Allah sudah biasa diinjak Rasul. Tapi yang di atas ini langit 1, langit 2, langit 3 baru Isra Mi'raj. Itu pun Rasulullah dapat undangan Isra Mi'raj setelah mendapatkan ujian melebihi bencana Sumatera banjir, melebihi itu, ya. Rasulullah juga di Madinah pernah dapat bencana 5 tahun nggak ada hujan, korma pada mati, ternak, ya, hewan pada mati. Maka minta tolong datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hewannya pada mati karena peceklik, tidak ada hujan. Rasulullah langsung berdoa. Belum selesai berdoa, hujan sudah turun, brok yursilis sama alaina midrara. Sampai 5 hari, lebih dari 5 hari hujan di Madinah. Akhirnya apa? Rumah yang dibangun dari tanah pada longsor, pada ambruk. Maka datang lagi sahabat matur, ya Rasulullah, rumahnya pada roboh. Ya, Rasulullah bangun lagi, berdoa lagi, hawalaina la alaina, ya Allah turunkan hujannya di sekitar sekeliling kita, jangan di atas kita. Itu doa pawang hujan dari Rasulullah SAW. Hawalaina la alaina. Ya, mubaligh harus punya pawang hujan. Tukang ngobong produksi boto bakaran boto harus punya pawang hujan. Kalau enggak bangkrut. Ya. Itu hawalaina lainnya dari Y Makhrus. Setelah saya dapat dari Y Makhrus, saya dapat sendiri dari kitab anak-anak di Darussalam. Seperti itu kronologisnya, ya. Begitu Rasulullah pakai sandal, Aras merasa bangga, ya. Kira-kira untuk mendekatkan kerasionalan, kulon jenengan ketika jadi penganten, spraynya rangkap busa, double busa, diinjek oleh adiknya, marah toh, tapi begitu diinjek suaminya tidur pakai sepatu, dibiarin. Apalah artinya spray dibanding dengan sepatu kekasih. Begitu pagi bangun, suaminya berangkat kerja, sepatunya ditaruh di cantelan baju oleh istrinya. Kata maknya, Nduk, kamu mulai kapan sepatu kok dicantelkan di cantelan baju? Mak kayak nggak pernah jadi ngantenan, ini sepatu kekasih. Rasulullah kekasih Allah pakai sandal, jangan dilepas. Kamu bukan Nabi Musa, kamu Habibi wa Sofi. Masuk akal?
Ya, masuk akal kan? Hanya untuk mendekatkan. Rasional apa irrasional? Ya, rasional. Sandal kekasih. Contohnya nganten nyar yang dianggap maknya gendeng. Mulai kapan nak kamu sinting? Ya. Ini mak ini sandal kekasih mak. Bukan sandal yang biasa dipakai orang biasa. Begitu sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril mundur. Kata Rasulullah, kok mundur? Batasku sampai di sini. Jenengan monggo masuk. Begitu Jibril bilang batasnya sampai di sini, malaikat Jibril kembali kepada wujud aslinya. Siapapun manusia, nabi, rasul gak akan mampu memandang malaikat Jibril. Maka dari itu malaikat Jibril selama dalam perjalanan Isra Mi'raj diwujudkan Allah seperti manusia pakai jubah putih. Inasan untuk menenangkan, menyenangkan Nabi Muhammad. Tapi begitu klebet Jibril mundur, ruangan penuh dengan cahaya Jibril. Nurun yasuddul ufuk. Dalam keadaan utuh cahaya. Tapi ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di gunung di Jabal Sur, Rasulullah dalam keadaan takut melihat kedatangan Jibril dalam wujud aslinya nur, dalam keadaan takut sehingga enggak utuh. Rasulullah melihat wujud aslinya Jibril 2 kali, ketika menerima wahyu pertama dan ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha. Subhanallah. Pun pulang dari Isra Mi'raj dapat oleh-oleh, yaitu sholat 50 waktu. Ketika Rasulullah menghadap Allah, Rasulullah nunduk. Ya, nunduk. Kata buku ini, nunduk. Terus Allah berfirman, ya Muhammadu irfa' ra'saka was'al ma badafi. Muhammad, angkat wajahmu. Yang namanya irfa' ra'saka, angkat kepalamu, otomatis wajahnya terangkat, betul? Neng angkat kepala terus wajahnya enggak terangkat, itu jenenge kedok. Kedoknya terangkat, wajahnya enggak terangkat. Otomatis rasionalnya Nabi Muhammad memandang Allah kaya apa? Ketika pulang Isra Mi'raj, ada sahabat bertanya, seperti apa Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, laisa kamisli syai'un, ora kaya apa-apa. Ya. Ora kaya apa-apa. Nek ditakoni terus jawabe ora kaya apa-apa, berarti Rasulullah memandang Allah tapi tidak bisa menjelmakannya kayak apa. Jadi tidak bertentangan dengan dawuhnya Siti Aisyah. Siti Aisyah nate dawuh, barang siapa mengatakan atau berpendapat bahwa Rasulullah memandang Allah bahwa kadzab. Barang siapa yang menganggap Rasulullah memandang Allah, pembohong. Sementara kenyataannya Rasulullah diparingi memandang Allah. Namun kaya apa? Siti Aisyah yang dimaksud bohong, memandang dengan mata kepala. Tapi memandang dengan kehendak Allah.
kudu iso ae. Ya. Memandang dengan kehendak Allah. Kalau memandang dengan kehendak dirinya, semua nabi, semua rasul sudah dicap innaka lantaroni walakin inzur ilal jabal. Kamu Musa enggak akan bisa memandang aku kalau kamu memaksakan dirimu, pandanglah gunung. Kalau kau pandang gunung tidak bergerak, tidak berubah, maka kau pasti bisa memandang diriku. Begitu Allah menampakkan dirinya di lereng-lereng gunung, Nabi Musa memandangnya, langsung gunungnya ambruk, Nabi Musanya semaput. Tapi kata Rasulullah, kita semua akan memandang Allah besok di sorga. Amin ya Rabbal. Begitu pulang, ya tadi apa? Rasulullah memandang Allah bahkan sampai 10 kali. Dari mana Pak Amin menyimpulkan sampai 10 kali? Pertama, memandang ketika baru menghadap. Yang kedua, atas saran Nabi Musa. Kalau orang Solo ya, dapat apa kamu? Dapat sholat 50 waktu, Mas. Balik lagi sana. Umatmu gak akan kuat sholat 50 waktu. Betul? Sholat maghrib 10 kali, isya 10 kali. Terus kapan yang pengantin, kapan kelonnya? Ya. Tapi Nabi Muhammad menerima padanya begitu. Irfa' ra'saka was'al ma badafik, angkat kepalamu dan mintalah apa yang kamu maui. Belum terucapkan minta, sudah diparingi sholat 50 waktu. Ya. Baru kerentek. Kepengen umatnya sholatnya seperti para malaikat, ada yang takbir, ada yang sujud, ada yang tahiyat. Ternyata kita ibadahnya lengkap, ada sujudnya, ada takbirnya, ada tasbihnya, ada istighfarnya, ada lengkap. Nabi sebelumnya sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat siang, nggak ada sujud. Ya. Kadang-kala sujudnya miring-miring. Lihat orang Yahudi kalau sujud nempel sebelah kanan, yang sebelah kiri ngawasi gunung. Orang Yahudi kalau sujud, ya jidat yang sebelah kanan ditempelkan tanah, yang sebelah kiri ngawasi gunung. Karena dulu diancam Allah kalau enggak sujud dilempari batu dari gunung. Makanya sampai hari ini, ya itu Yahudi kalau sujud separuh. Nabi Muhammad dikasih ibadah lengkap, yaitu sholat 5 waktu. Begitu ketemu turun di bumi, ya baru langit ke-6 petuk Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kembalilah, minta diskon. Umatmu gak akan kuat. Saya sudah nyoba, umatku sholatnya paling banyak. Umat Nabi terdahulu itu sholatnya 2 kali, pagi sama sore. Kecuali umatnya Nabi Musa, pagi, siang, sore. Pun dapat ilmu. Nabi terdahulu sholatnya pagi dan sore. Nah, kecuali Nabi Musa pagi, siang, sore. Aku sudah mencoba umatku yang besar-besar, umatmu kecil-kecil. Kalau sholat ngantuan, ngaji juga ngantuan. Kadang-kala sholat 20 rakaat, cari yang suratnya kulhu. Ya, gitu. Gak akan kuat, kembalilah. Maka Nabi Muhammad mengikuti saran saudaranya. Kembali memandang Allah lagi.
Berapa kali kembali bolak-balik? 9 kali plus ditambah 1 kali pertama, 10 kali. Nabi Musa lah yang menikmati cahayanya Nabi Muhammad setelah menghadap Allah. Itu rahasianya. Karena ketika minta melihat Allah dikabulkan tapi tidak berhasil. Terus yang kedua, kenapa Nabi Musa yang interest sholat? Karena Nabi Musa sudah mengajukan permohonan, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Doanya Nabi Musa, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Dikabulkan Allah. Tiba-tiba setelah Isra Mi'raj sholatnya 50 kali, jangan-jangan keluar lagi. Ya, Nabi Musa lah dan Nabi Isa yang saya tahu Nabi yang pernah berdoa, ya Allah jadikan diriku umat Muhammad, itu Nabi Musa sama Nabi Isa, dan dikabulkan. Kenapa? Motivasinya apa? Yang melatar belakangnya apa? Karena umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, ngajinya ngantuan, sholatnya juga, tapi mayoritas penduduk sorga. Ya, mayoritas penduduk sorga. Perkara mampir dulu di neraka itu biasa. Tapi yang pasti penduduk sorga rata-rata punya istri lebih dari 1. Bidadari bukan. Bidadari itu pelayan. Setiap lelaki sorga dinikahkan Allah lebih dari 1 sampai 73 wanita dunia. Ya, poligami dong. Makanya yang poligami niati aja latihan masuk sorga. Ya mboten ya, poligami di sorga kehendak Allah, poligami di dunia kehendak nafsu wirahi atau fasilitas. Fasilitasnya ada, ya kehendaknya terpenuhi. Begitu sampai di bumi, Rasulullah menerima sholat terakhir setelah diskon 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Maka dari itu jangan ditinggalkan sholat, karena itu perjalanannya panjang sampai Sidratil Mun. Yang lainnya melalui Jibril, ya, nikah Jibril, muamalah Jibril, zakat Jibril, ya, puasa Jibril. Yang lainnya melalui Jibril. Jangan tinggal. Yang terakhir, apakah Rasulullah sadranan? Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban. Apa sih sadranan? Yang saya tahu sadranan berdoa di kuburan, mendoakan ahli kubur di bulan Sya'ban. Maka yang saya cari, apa saja yang dikerjakan Rasulullah di bulan Sya'ban supaya gaduh. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, aku pernah mendapatkan giliran tidur bersama Rasulullah. Tiba-tiba di tengah malam Rasulullah nggak ada di sampingku. Maka aku jadi bingung, jangan-jangan malam ini Rasulullah ke istri yang lain, padahal malam ini giliranku. Pakai bahasa Arab, ya, sampaikan bahasa Indonesianya aja. Maka aku jadi bingung. Maka saya datang ke rumah istri-istri yang lain mencari Rasulullah, ternyata enggak ada. Maka saya beranikan diri untuk datang ke Siti
Fatimah. Maka saya ketuk pintunya. Dari balik pintu, siapa? Aku, Aisyah Fatimah, malam-malam seperti ini datang ke rumahmu mencari Rasulullah. Keluarlah Siti Aisyah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan Husain keluar dari rumah menemui bukliknya. Kata keluarga Rasulullah, mari kita cari ke masjid. Bu, nek jenengan kelangan bapak, nyarinya di masjid apa di warung pojok? Rasulullah kalau dikelangi keluarganya, dicarinya di masjid. Kama wajadnahu, kata Siti Aisyah, tidak ada. Wadah, bahaya ini. Di masjid nggak ada, di rumah istri yang lain nggak ada. Kalau jenengan jangan-jangan cari dapat istri yang ke-8. Rasulullah 9. Ya. Terus Sayyidina Ali bilang, Rasulullah malam seperti ini tidak kemana-mana. Ma dhahaban nabiyyu illa ila baqi'il gharqad. Rasulullah malam seperti ini tidak kemana-mana. Kok yang tahu malah Sayyidina Ali? Bukankah Rasulullah pernah ngendika, apabila saya gudangnya ilmu, maka kuncinya Ali. Apabila saya gudangnya ilmu, maka kuncinya sahabat Ali. Kata sahabat Ali, madzahaban nabiyyu illa ila baqil. Rasulullah tidak pergi kemana-mana malam seperti ini, melainkan ke kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' itu di sebelah kanan, sebelah kiri pengimaman. Di situ ada kuburan para sahabat Nabi di Madinah. Rasulullah malam nisfu Sya'ban ada di kuburan Baqi'. Ya. Siti Fatimah melihat Rasulullah penuh dengan debu, madul-madul rambutnya, timbul rasa iba. Maka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Apakah musuh datang atau wahyu turun? Kata Rasulullah, tidak ada wahyu turun dan tidak ada musuh datang. Tapi ketahuilah wahai Fatimah, malam ini adalah malam membebaskan umatku dari siksaan. Oleh karena itu kalau kau mau mendapatkan keridhoanku, bantulah aku berdoa, mendoakan ahli kubur. Kulon jenengan termasuk sudah didoakan, tinggal masuk kubur aja. Ya, karena Rasulullah nggak mungkin bangkit lagi doakan kita, jadi ya sudah tercover. Doanya sebagian dimuat di doa nisfu Sya'ban itu. Jadi Rasulullah malam-malam nisfu Sya'ban dikelangi keluarganya, ada di kuburan mendoakan umatnya. Terus bilang sama Siti Aisyah, Aisyah, kalau kau ingin mendapatkan kerelaanku, in tatlubuna ridaya, tatlubina ridaya, usjudi watlubil sujudlah. Kalau kau pengen mendapatkan keridhoanku, sujudlah, ajaklah ibu-ibu kamu, wahai Fatimah, ajaklah ibu-ibu, Aisyah, Ali ajaklah bapak-bapak, Hasan Husain ajaklah muda-mudi. Itu woro-woro ngajak sadranan di kuburan.
malamnya nisfu Sya'ban. Tapi kalau pengajian sadranan boleh di masjid, boleh di pasar, boleh di mana-mana. Cuma yang namanya sadranan mendoakan ahli kubur di kuburan masing-masing orang tuanya. Itu. Dalilnya apa? Rasulullah malam nisfu Sya'ban dikelangi Siti Aisyah onone ning kuburan bake sedang mendoakan umatnya. Aisyah, andaikan kiamat datang, saya sedang mendoakan mereka, betapa bahagianya aku. Itu sadranan ya. Jadi Rasulullah melakukan ziarah kubur, dikelangi keluarganya, sedang mendoakan umatnya yang berada di kubur. Ramadan. Ya. Ibadah yang paling afdal di samping puasa adalah tadarus Al-Qur'an. Ya. Sama sakhawah. Rasulullah itu kalau bulan puasa itu tadarus bersama Jibril. Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan. Rasulullah membaca, Jibril mendengarkan. Rasulullah kalau sudah tadarus dengan Jibril, itu rasa dermawannya itu seperti angin baliung, semua kebagian semua. Rasulullah kalau sudah tadarus Al-Quran, itu rasa jiwa dermawannya itu seperti angin sepoi-sepoi. Ya. Makanya tirulah seperti Rasulullah. Ya. Kenapa? Dunia cepat kiamat kalau orang kaya pelit. Kan sudah pernah saya aturkan. Apakah bumi Allah ini permukaannya masih lebih baik daripada lapisannya? Seorang sahabat Nabi pernah galau. Ya Rasulullah, idza kharasta minad dunya fahal zahrul ardi khairun lana min batniha. Ya Rasulullah, apabila kau sudah meninggal, apakah permukaan bumi masih lebih baik untuk kami atau lapisannya? Ini kinayah, apakah hidup di muka bumi masih baik atau lebih baik kiamat? Kata Rasulullah, selagi ada 4 hal, pimpinanmu orang terbaik, adil, terus orang kayamu orang dermawan. Yang jadi orang kaya orang dermawan. Ojo sing pelit lah. Yang dermawan walaupun masih kere doakan jadi orang kaya. Yang ketiga, masih ingat enggak? Orang segala urusannya dimusyawarahkan. Wa umurukum syura fima bainakum. Urusan duniamu dimusyawarahkan. Walaupun jelek hasilnya kalau dimusyawarah dipikul bersama. Walaupun bagus hasilnya kalau pendapat individu kalau nggak diikuti nggak ada artinya. Maka permukaan bumi masih lebih baik. Kebalikannya, idza kana umara'ukum syirarakum, nek pimpinanmu orang-orang terjelek, yang paling jelek malah jadi pemimpin. Terus orang-orang kayanya orang-orang bakhil. Wa aghniyaukum bukhalaakum, wong sugih pelit-pelit. Terus yang ketiga, wa tawalla umurakum nisaukum, segala urusan dunianya dimonopoli
ibu-ibu. Ya, beda sama ibu-ibu ikut bantu bapak. Di monopoli itu ya dikuasai, bapak-bapak nggak punya peran gitu. Maka itu lapisan bumi alias kuburan lebih baik untukmu. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan dalam rangka menyambut Ramadan kita bisa menjadi kedermawannya seperti Rasulullah. Puasanya, ibadahnya lebih baik dari tahun yang lalu. Sholat sudah tidak ragu lagi, itu oleh-oleh yang paling berharga sepulangnya dari Isra Mi'raj. Betapa apapun dosanya, besarnya kayak apa, tobat sholat. Bahkan Majusi yang tadi itu, yang belegedek Majusi itu, begitu dapat salam dari Rasulullah, aku dapat salam dari Rasulullah. Iya. Karena apa? Punya jiwa dermawan itu. Langsung sujud, begitu sujud langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa merubah nasib dari su'ul khatimah menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimahnya bukan su'ul khatimahnya. Kanten atur kula jam nyampun lewat dari ya, hampir jam 10 ya. Wa ila liqa'in akhar, sampai jumpa kembali. Natrukukum fi riayatillah, antum saya titipkan dalam lindungan Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.